Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom dan kita masih akan bahas terkait dengan jelang debat ketiga yang mana kebetulan temanya bisa dibilang atau pemilihan panelisnya pun juga sempat menjadi polemik karena dikhawatirkan akan menguntungkan salah satu pasangan calon, lebih tepatnya capres yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan masih bersama kami malam hari ini Bang Billy, Bang Roni serta Bang Dev. Saya ke Bang Dev. Lagi-lagi ini tidak hanya polemik terkait dengan dua anggota panelis tadi yang berasal dari Universitas Pertahanan atau UNHAN, tetapi juga terkait dengan bahasannya yaitu pertahanan dan juga keamanan, yang mana yang juga menjadi bahasan atau sorotan saat ini adalah anggaran alutsista yang muncul di tahun 2024 ini naik begitu signifikan, kalau tidak mau dibilang fantastis, 300 atau lebih dari 381 triliun rupiah. Transparansinya yang dipertanyakan Bang Dev. Ya, itu 381 kan ajuannya ya, bukan anggaran yang disetujuin, ajuannya mereka 380. Itu yang mereka ajukan, tapi yang disepakati yang disetujui hanya 134,6 ya. Itu saya ujungnya saya kurang hafal persis. Tapi kan ada juga tambahan anggaran dari hutang dalam negeri, hutang luar negeri, kredit ekspor. Nah, tapi itu kan hitungnya di luar daripada anggaran Kemhan sendiri, karena Kemhan langsung menerima barang, lalu pembayarannya langsung dari Kementerian Keuangan dan Bappenas langsung ke pabrikannya gitu. Jadi bukannya anggaran yang dikelola langsung oleh Kemhan, walaupun pembeliannya itu melalui proses dari Kemhan. Jadi kalau anggarannya sendiri itu pun itu masih jauh daripada yang Kemhan ajukan, tetapi berapapun jadi itu. Jadi Kemhan mengajukan berapa? 380 itu kalau pengajuannya. Tapi yang disepakati disetujui hanya 134. Oke, Bang Roni ada tanggapan? Karena ya lagi-lagi ini kebetulan naiknya atau isu ini muncul mendekati pemilu, atau ya bisa dibilang ini sudah pemilu 2024. Ya, tentunya ini kan menjadi pertanyaan publik yang menjadi tugas dari teman-teman dari Kemenhan ya. Pada saat ini kebetulan menterinya ini sedang mencalonkan sebagai presiden kan. Jadi pertanyaan publik yang bertanya-tanya soal kenaikan anggaran ini tentunya ini harus betul-betul harus dijelaskan ya, sehingga tidak terdapat kecurigaan, karena ini bertepatan dengan masa pemilu sekarang, kampanyenya. Jadi menurut kami kan kalau seandainya ada peningkatan pengajuan untuk anggaran dari Kemenhan, ini tentunya menjadi pertanyaan gitu, karena situasi kita tahu bahwa kita ada program juga untuk IKN, kemudian kita juga ada beberapa proyek yang harus memang diselesaikan oleh pemerintah menjadi PR, dan kalau kemarin terkait dengan kelangkaan pupuk juga, ini yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar ya, dan ini sebenarnya yang harus dijawab oleh pemerintah saat ini, sehingga sejauh mana urgensi untuk pengajuan untuk anggaran untuk di Kemenhan. Tentunya ini akan kami harapkan bisa dijawab oleh dari teman-teman ya. Tentunya ini kenapa seperti ini yang di situasi pas lagi saat pemilu ini. Baik, tapi bicara mengenai hal itu, Bang Roni, ada ya stigma yang saat ini melekat. Transparansi yang dilakukan oleh Kemenhan terutama terkait dengan belanja alutsista tersebut tidak bisa setransparan sektor yang lain dikarenakan ada unsur kerahasiaan. Tanggapan Anda? Iya, tentunya ini kan sudah beberapa penamat menyampaikan ya bahwa terkait dengan kebutuhan Kemenhan ini ya, itu kan menjadi pertanyaan kan. Menjadi pertanyaan kok tiba-tiba anggarannya ini kan naik, diajukan untuk dinaikkan kan, itu kan menjadi pertanyaan. Dan saya rasa bahwa sekarang ini publik sudah bisa mengakses informasi, jadi kalau seandainya bicara soal kerahasiaan itu kemudian publik bertanya, tentunya ya kami harapkan bahwa Bang Roni, dari Pak Prabowo tentunya bisa ya. Baik, Bang Roni, Bang Dev dan juga Bang Billy, mungkin sedikit saja. Kita tidak lama, tidak bisa lama waktunya, sedikit saja mungkin menanggapi isu ini. Baik, kalau debat kan kita bicara banyak hal, nggak cuma subtema tentang Kemenhan, tentu kita juga patut menghargai isu-isu yang lain. Tapi terkait dengan anggaran tadi, tentu kita semua patut menunggu nanti ketika ada jadi salah satu pembahasan ketika debat.
Dan tentu kan selain hal yang disoroti Mas Roni tadi, tentu kita ingat bahwa pernyataan Bu Sri Mulyani, pembelian itu juga nanti dibebankan ke pemerintahan selanjutnya dari hutang luar negeri, dan itu perlu jadi diskusi atau pembahasan nggak hanya di debat tapi setelah debat juga. Baik, Bang Billy, kita dapat poinnya. Bang Roni serta Bang Dev, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa. Dev, Mas Billy. Ya pemirsa, saksikan debat Capres di iNews pada Minggu 7 Januari 2024 pukul 16 sore. Pemirsa, iNewsroom akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.